Halo, selamat malam. Dampak pembangunan IKN bagi Samarinda. Jadi sebelum-sebelumnya ya, Samarinda itu di pukul 12 malam itu biasanya agak sepi ya. Sekarang setelah ada IKN ya, apalagi nggak lama lagi udah ditempatin sama Pak Jokowi ya. Walaupun sekitar tanggal kurang lebih tanggal 1 kemarin ya, Agustus, sempat berkantor 2 hari di IKN ya. Itu dampaknya buat Samarinda dan Balikpapan itu sangat luar biasa, sangat luar biasa. Jadi pembangunan ya cukup masif untuk di Samarinda juga ya, cukup masif. Perbaikan jalan, peningkatan kualitas drainase ya, penerangan jalan gitu ya. Ditambah lagi saudara-saudara kita yang dari Pulau Sulawesi, Pulau Jawa, Pulau Sumatera, ya walaupun sebelumnya sudah ada tapi tidak signifikan seperti saat ini yang saya rasakan. Itu sangat banyak sekali, sangat banyak. Nah ini sekarang udah Samarinda menunjukkan di pukul 23 waktu Indonesia bagian tengah. Aktivitas kendaraan roda 2 dan roda 4 masih cukup ramai, masih cukup ramai. Nah ini. Selain dari banyaknya permintaan tenaga kerja buat di IKN ya, itu akan menumbuhkan permintaan akan logistik, terus ya berbagai macam hal kebutuhan dari IKN ya, itu disuplai dari Samarinda, Balikpapan, bahkan dari pulau lain gitu ya. Ini sangat luar biasa sekali menurut saya. Kalau kita membaca dari berita-berita yang ada ya, orang-orang yang berpikiran pendek mengatakan IKN itu adalah produk gagal gitu kan. Tapi dia tidak pernah ke IKN, tidak pernah pergi ke Samarinda atau Balikpapan merasakan dampak pembangunan dari IKN. Kalau mereka pergi ke Samarinda aja ya, atau ke Balikpapan, mereka akan melihat warung-warung ya mungkin biasanya sepi pengunjung, ya mungkin sudah mulai ramai gitu ya. Nah ini tidak semua saudara-saudara kita yang datang dari pulau lain itu bekerja jadi kuli bangunan atau jadi apa, tapi sebagian mereka yang merantau ke Samarinda atau Balikpapan itu juga banyak pedagang gitu ya. Itu sangat luar biasa menurut saya pembangunan dari IKN. Apalagi dari website yang pernah saya baca, penerimaan CPNS itu cukup banyak sekali, ribuan kebutuhan dari IKN ya, sangat luar biasa sekali. Nah inilah dampak pembangunan IKN yang ada di Kalimantan, berdampak sangat positif buat Samarinda dan Balikpapan. Nah ini. Jadi saya persis di depan pertigaan Jembatan Mahakam ya. Jadi saya menjawab tudingan-tudingan miring ya bagi orang-orang yang berpikiran jelek ya. Saya berbicara akan fakta. Saat ini Samarinda menunjukkan pukul 23 ya. Jadi biasanya di depan Jembatan Mahakam ini kebanyakan ini kendaraan-kendaraan yang dari pulau dari luar Samarinda. Nah ini sangat terlihat jelas ya, ramai kendaraan yang masuk dari luar ke kota Samarinda. Nah ini jadi kalau belum pernah ke Samarinda jangan cerita masalah IKN akan dampaknya gitu ya. Kalau hanya mendengarkan berita-berita orang yang memberitakan yang tidak real menurut saya. Nah ini dampaknya sangat luar biasa. Mengatakan juga bahwa IKN itu tidak memprioritaskan putra daerah, itu sangat salah sekali, sangat salah sekali informasinya. Jadi di sana banyak siapapun, mau putra daerah mau putra apa, semuanya diterima sesuai dengan keahlian masing-masing ya. Nah ini
sesuai dengan keahliannya masing-masing. Tidak mungkin dong pergi bekerja di sana kalau tidak tahu apa-apa sana. Sementara di IKN itu membutuhkan orang-orang yang punya skill ya, yang siap bekerja gitu ya. Kalau tahu mungkin buruh kasar ya banyak juga diperlukan. Nah inilah dampak pembangunan IKN buat kota Samarinda. Itu sangat luar biasa menurut saya. Biasanya Samarinda di pukul 23 itu udah sangat sepi sekali. Saat ini masih cukup ramai nih, terlihat sekali di depan kita itu kendaraan-kendaraan dari luar kota Samarinda. Ini masuk ke kota Samarinda nih, sangat ramai sekali. Apalagi penerbangan dari luar dari Samarinda ya, itu banyak yang turun di Balikpapan, walaupun di Samarinda juga ada bandara. Karena mau pergi ke IKN tuh sangat enak sekali. Ada dua alternatif, ada bandara Pinggan dan ada bandara Pangeran Pranoto di Samarinda. Bagi saudara kita yang terbiasa ikut kapal laut, dari Parepare ke Samarinda juga ada. Terus dari Palu turun di Karyangau Balikpapan, mau ikut kapal Pelni juga ada. Pelabuhan Semayang Balikpapan, jadi sangat mudah sekali aksesnya ya. Apalagi Samarinda dan Balikpapan ini udah lama menjadi magnet bagi para pencari kerja. Di Kalimantan Timur ini banyak terdapat tambang-tambang batu bara ya. Selain dari tambang batu bara, ada juga perkebunan kelapa sawit. Di era di bawah tahun 2000 itu sangat mendominasi sekali ya, kayu-kayu log ya maupun kayu lapis banyak sekali bertebaran di tepi-tepi Sungai Mahakam. Nah inilah dampak pembangunan IKN buat kota Samarinda. Bagi saudara-saudara kita yang di pulau lain yang mau mencari pekerjaan, mau adu nasib, silahkan pergi ke Samarinda ya. Bawa skill Anda ke Samarinda, bawa keahlian Anda ya. Kalau hobinya berdagang, silahkan berdagang. Tapi di tempat yang benar gitu ya. Jangan asal berdagang kelar dagangan di pinggir jalan ini. Itu sangat merubah pemandangan nanti, merusak pemandangan. Nah ini. Di depan kita ini adalah Big Mall. Kelihatannya karyawannya udah pada pulang ya, karena mengingat jam 23 lewat. Ini truk-truk yang dari luar Samarinda masuk ya. Ini biasanya kalau ada truk-truk long sasis begitu, itu dari pulau lain, ekspedisi ya, dari Pulau Jawa yang biasa muat kebutuhan pokok untuk orang Samarinda, biasanya sayur ya. Nah inilah dampak pembangunan IKN untuk Samarinda. Jadi sebelum berbicara masalah IKN, pergi dulu ke Samarinda atau ke Balikpapan untuk melihat dampaknya, baru berbicara. Jadi video ini sengaja saya buat untuk berbicara secara realnya ya. Mungkin video saya selanjutnya nanti saya upload masalah di ibu kota Nusantara ya. Karena saat ini untuk selain dari pekerja itu agak sulit masuknya, karena saat ini kawasan ibu kota negara itu dibersihkan ya, karena mengingat tanggal 17 tidak lama lagi. Pasca 17 perayaan 17 mungkin nanti baru dilanjut kembali untuk ininya, progres pembangunannya. Mungkin itu saja video saya untuk malam hari ini, untuk menjawab dampak dari pembangunan ibu kota Nusantara yang ada di Kalimantan. Nantikan video saya selanjutnya. Sampai jumpa.